Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 13 mata kuliah Manajemen Resiko dan Bencana dengan dosen pengampu Pak I Permana STMT. Di sini kami yang beranggotakan dengan saya sendiri sebagai moderator Anissa Kinara Madina dengan NIM 21042247 dan rekan saya ada Putri Kanaya dengan NIM 21042332 dan rekan saya satu lagi yaitu Lutfia Chania dengan NIM 21042291. Di sini kami akan mempresentasikan materi yaitu tentang ketahanan sosial dan ketahanan bencana, sebuah strategi dalam upaya penanggulangan bencana berdasarkan analisis big data pada pengguna Twitter di Indonesia. Di sini akan dibacakan materi yang pertama oleh Lutfia Chania. Selanjutnya, saya akan membacakan materi yaitu analisis bencana dan ketahanan sosial. Bencana mempunyai berbagai penyebab, upaya penanggulangan bencana, dan aktor-aktor yang terlibat. Analisis big data yang sistematis diperlukan untuk mengidentifikasi ketahanan sosial untuk mengetahui kualitas ketahanan negara terhadap bencana. Penyebab bencana menurut persepsi masyarakat. Yang pertama, pandangan agama sebanyak 1162 narasi menyatakan bahwa penyebab bencana terkait dengan pandangan agama masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemuka agama dalam memberikan pemahaman yang tepat tentang nilai-nilai ekologi dan bencana. Yang kedua, cuaca ekstrim. Berdasarkan analisis tanpa kode sistem, 26,27% narasi menyatakan bahwa cuaca ekstrim menjadi penyebab utama bencana. Penggunaan teknologi berkelanjutan dalam manajemen bencana dapat membantu memitigasi dampak cuaca ekstrim. Yang ketiga, perilaku manusia. Sekitar 10,28% narasi mengaitkan penyebab bencana dengan perilaku manusia yang menyimpang dari ajaran agama. Edukasi dan pembinaan masyarakat menjadi penting untuk mengubah perilaku yang dapat memicu bencana. Upaya penanggulangan bencana. 1. Tahap pemulihan. Sebagian besar persepsi masyarakat tentang upaya penanggulangan bencana didasarkan pada penerapan pada tahap pemulihan seperti pemberian bantuan dan rehabilitasi. Yang kedua, peran aparat keamanan. Aktor yang paling lambat dalam upaya penanggulangan bencana adalah aparat keamanan negara, seperti militer dan polisi. Yang ketiga, koordinasi antar lembaga. Koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga terkait sangat penting dalam manajemen bencana. Analisis big data untuk penanggulangan bencana. Yang pertama, pemanfaatan data Twitter. Penelitian ini memanfaatkan analisis big data pada data Twitter untuk memahami pola dan tren terkait penanggulangan bencana di Indonesia. Data Twitter dapat memberikan wawasan berharga tentang respon masyarakat dan kebutuhan selama situasi darurat. Yang kedua, meningkatkan ketahanan sosial. Analisis data Twitter dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan ketahanan sosial dalam menghadapi bencana. Yang ketiga, strategi penanggulangan bencana. Temuan dari analisis big data dapat digunakan untuk mengembangkan strategi penanggulangan bencana yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan ketahanan bencana secara keseluruhan. Saya akan menjelaskan pada bagian metode apa aja sih yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk menyelidiki pengalaman koordinasi para profesional dalam manajemen bencana di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memahami hambatan yang dihadapi, metode untuk meningkatkan koordinasi, dan bagaimana kerjasama antar lembaga dilihat dan diterapkan dalam penanggulangan bencana. Nah, selanjutnya ada ketahanan sosial dan bencana. Yang pertama ada identifikasi kapasitas. Memahami kapasitas dan sumber daya masyarakat adalah langkah awal dalam membangun ketahanan bencana. Yang kedua, peningkatan kesiapsiagaan, yang mana ini meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan dan edukasi dapat meningkatkan ketahanan bencana. Dan yang ketiga yaitu kolaborasi multi pihak.
yaitu kolaborasi antara pemerintah, organisasi, dan masyarakat sipil diperlukan untuk memperkuat ketahanan bencana. Adapun strategi yang dapat kita lakukan dalam penanggulangan bencana, di antaranya ada pendidikan kebencanaan, mengembangkan model, strategi, dan media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Yang kedua, peran pemuka agama. Nah, menurut penelitian ini juga memberikan ceramah dan dakwah oleh pemuka agama tentang nilai-nilai ekologi dan bencana dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan yang ketiga, teknologi berkelanjutan, yang mana pemanfaatan teknologi berkelanjutan dalam manajemen bencana dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya penanggulangan. Nah, adapun koordinasi manajemen bencana diantaranya yang pertama yaitu identifikasi hambatan. Memahami hambatan yang dihadapi dalam koordinasi manajemen bencana adalah langkah penting untuk meningkatkan efektivitas. Dan yang kedua yaitu dengan peningkatan kolaborasi. Mengembangkan metode untuk meningkatkan kolaborasi antar lembaga terkait dapat memperkuat koordinasi dalam manajemen bencana. Dan yang ketiga, implementasi praktik terbaik. Menerapkan praktik terbaik dalam koordinasi manajemen bencana dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat. Baik. Materi selanjutnya itu koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana. Yang pertama, hambatan koordinasi. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan dalam koordinasi antar lembaga, seperti perbedaan budaya, organisasi, kurangnya komunikasi, dan ketidakjelasan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga. Selanjutnya ada meningkatkan koordinasi. Untuk meningkatkan koordinasi diperlukan adanya kepemimpinan yang kuat, pembagian tugas yang jelas, dan peningkatan komunikasi serta pertukaran informasi antar lembaga terkait. Selanjutnya ada kerjasama antar lembaga. Kerjasama antar lembaga dalam penanggulangan bencana dianggap penting, namun masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikannya secara efektif. Diperlukan komitmen dan sinergi dari seluruh pihak terkait. Aktor dalam penanggulangan bencana. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah memiliki peran utama dalam koordinasi dan pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana. Selanjutnya ada masyarakat sipil. Masyarakat sipil termasuk organisasi non-pemerintah, memainkan peran penting dalam upaya tanggap darurat dan pemulihan. Selanjutnya ada sektor swasta. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui dukungan logistik, pendanaan, dan sumber daya lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada bantuan internasional. Bantuan internasional baik dari negara lain maupun organisasi global dapat memperkuat kapasitas penanggulangan bencana. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian yang pertama ada sumber data yang terbatas. Penelitian ini hanya menggunakan data dari Twitter dan media sosial, sehingga belum mencakup sumber data yang lebih luas. Yang kedua ada fokus pada persepsi. Penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat, belum menganalisis secara mendalam tindakan dan praktik nyata dalam penanggulangan bencana. Yang ketiga ada konteks spesifik. Temuan penelitian ini mungkin hanya berlaku untuk konteks negara tertentu yang memiliki keberagaman dan rawan bencana. Implikasi penelitian. Pertama, acuan bagi pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah, organisasi, komunitas, dan pihak lain yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana. Selanjutnya ada pengembangan praktik terbaik. Temuan penelitian ini dapat membantu mengembangkan praktik terbaik dalam koordinasi dan manajemen bencana yang lebih efektif. Yang ketiga yaitu peningkatan ketahanan masyarakat. Pemahaman yang lebih baik tentang ketahanan sosial dan bencana dapat berkontribusi pada peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Selanjutnya, kesimpulan yang dari materi ini yang pertama analisis komprehensif. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif persepsi masyarakat tentang penyebab bencana, upaya penanggulangan, dan aktor-aktor yang terlibat. Yang kedua ada hubungan ketahanan. Penelitian ini juga mengungkapkan hubungan erat antara ketahanan sosial dan ketahanan bencana, serta peran masing-masing aktor. Dan yang terakhir rekomendasi strategis. Penelitian ini merumuskan 9 strategis penanggulangan bencana yang dapat diterapkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Mungkin sekian saja materi yang kami dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.